Masih soal olahraga, saudara, PSSI menugaskan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji ke Eropa untuk bertemu sejumlah kandidat pelatih timnas. Sementara itu, saudara, mantan pelatih timnas Uzbekistan Timur Kapadze mengaku belum dihubungi oleh PSSI. Sudah lebih dari sebulan sejak Patrick Kluivert dipecat, PSSI masih belum juga memilih pelatih baru. PSSI mengaku tidak mau terburu-buru dan harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang sepak bola Indonesia. PSSI pun mengutus Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji ke Eropa untuk menemui para kandidat pelatih. Namun, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menyanggah spekulasi kandidat arsitek anyar Timnas Indonesia berasal dari benua biru, seiring dengan perjalanan Sumarji ke Eropa. Hasil dari pertemuannya di Eropa nanti akan dibawa dan dipresentasikan di hadapan rapat Komite Eksekutif PSSI untuk diambil keputusan final. Dan beliau yang diminta untuk bertemu dan mewawancarai. Dan tentu dari situ kan ada nominasi-nominasi. Belum tentu juga yang diwawancarai ini juga bersedia kan gitu. Yang penting Pak Marji datang dulu ya ke sana. Dan setelah itu Pak Marji harus melaporkan pada Esko. Ya. Tidak, saya tidak memastikan dari Eropa, tapi Pak Marji akan berangkat ke Eropa. Salah satu kandidat potensial untuk menangani timnas adalah Timur Kapadze. Pelatih yang berhasil meloloskan Uzbekistan ke Piala Dunia 2026 itu mengakui sempat dihubungi PSSI, namun sampai kini belum ada langkah konkret. Dalam pembicaranya itu tidak ada detail spesifik mengenai tawaran untuk melatih timnas Indonesia. Federasyondan albatta chiqishdi. Sumarji degan inson bilan просто xohishimni aniq xohishimni bilish uchun qildi. Xohish bormi yo'qmi degan narsani qildi. Boshqa narsa bo'lmagan. Undan keyin gaplashilmagan. Analis sepak bola M. Kusnaini mengatakan PSSI tidak boleh sekadar mengejar nama besar dalam menentukan pelatih baru timnas Indonesia. Menurutnya, pelatih ideal timnas harus memenuhi 3 syarat utama: kompetensi teknis, profil tinggi untuk dihormati pemain, serta kecocokan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial PSSI. Iya, kita sudah mendengar 5 nama yang disebut-sebut ya. Di antaranya ada Hal Grimson yang menangani yang pernah menangani timnas Islandia dan sekarang menangani Irlandia. Tentu dengan CV seperti itu dia memiliki kualifikasi dan profil yang cukup tinggi untuk menangani timnas Indonesia. Begitu juga dengan Jesus Casas ya, yang pernah menangani timnas Irak, itu juga punya profil yang tinggi. Boyan Hodak juga cukup tinggi karena meskipun dia di level timnas belum pernah menangani timnas besar, tapi dia sudah membuktikan diri bisa membawa salah satu klub di kompetisi liga domestik juara back to back ya. Jadi itu juga profilnya cukup tinggi. Nah, nama yang lain seperti Kapadze sebagai pelatih yang pernah menangani Uzbekistan juga profilnya cukup tinggi. Pecinta sepak bola tanah air berharap PSSI menyeleksi kandidat pelatih timnas dengan benar. Siapapun yang nanti terpilih, sang pelatih harus mampu dan memahami karakter pemain timnas Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, PSSI mengutus Ketua Badan Tim Nasional Sumarji untuk terbang ke Eropa demi mewawancarai para kandidat pelatih timnas Indonesia. Lalu siapa yang cocok untuk menangani skuad Garuda? Kami membahasnya bersama dengan analis sepak bola Bung Haris Pardede dan juga mantan pemain timnas Bung Zainal Arif. Dan kami juga sudah mengundang perwakilan dari PSSI untuk ikut bergabung dalam diskusi ini, namun belum ada yang bisa bergabung. Saya ke Bung Harpa dulu. Bung Harpa, ini Bang Sumarji gitu kan ditugaskan ke Eropa untuk melakukan sejumlah sesi wawancara dengan sejumlah kandidat pelatih timnas kita. Menurut Anda ini bagian dari transparansi, dari pemilihan siapa sebenarnya akan mengawal tim Garuda kita? Ya, ini sepertinya berbeda ya dibandingkan pemilihan pelatih Patrick Kluivert saat itu, di mana yang setahu saya yang turun langsung itu Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Nah, saat ini kalau kita baca statuta PSSI ya memang seperti itu, tugas masalah
teknis di lapangan dalam mencari pelatih itu memang tugasnya BTN, namanya juga Badan Tim Nasional kan. Meskipun nanti ada masukan juga dari aspek filosofi teknis dasar sepak bola itu dari Direktur Teknik. Saat ini kita punya Dirtek. Beda waktu Desember atau Januari itu kita belum ada Dirtek. Jadi sistemnya itu sudah, saya pikir sudah berjalan yang cukup baik. Dan nanti seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Sumarji atau Pak Zainuddin Amali, saya lupa, itu nanti akan diserahkan kepada Esko PSSI untuk dipilih. Dan ini menurut Pak Zainuddin Amali di dalam diskusi sebuah stasiun televisi, memang seperti itu sejatinya ketika dulu memilih pelatih sebelumnya Sintayong dibandingkan Luis Mia. Jadi ada presentasi antara Luis Mia dan STY, dan kemudian final say-nya itu adalah Esko PSSI. Jadi di tengah, mungkin kalau buat saya ya, di tengah berbagai gejolak, pemecatan dan juga penunjukan kepelatihan, menurut saya ada cerita harapan. Karena paling nggak mekanismenya sudah dijalankan dengan baik ya. Meskipun sedikit agak melebar, kemarin ada penunjukan tim nasional 20 Coach Nova yang agak berbeda kata Pak Zainuddin Amali. Tapi untuk senior ini, kelihatannya semuanya dijalankan sesuai dengan statuta PSSI, dan mudah-mudahan nanti bisa melahirkan siapapun pelatihnya yang terbaik buat tim nasional kita. Jadi menurut Anda ini masih on track ya, tidak bisa dikatakan lama banget nih PSSI menunjukkan siapa sebagai pelatih timnas baru ya? Kalau untuk lama menurut saya lama kenapa? Karena sejatinya dalam sebuah entitas besar seperti sepak bola, jangankan seperti sepak bola, di perusahaan kecil aja ada one man notice kan. Kalau orang mau keluar atau mau di layoff itu udah harus ada penggantinya yang siap gitu. Sudah ada mitigasinya. Misalnya contoh untuk sementara katakanlah asistennya. Tapi kalau asistennya dipecat, bisa juga direktur tekniknya Alexander Zwirs yang menjadi ad interim. Sebenarnya harusnya selalu ada. Tapi ya oke lah. Cepat atau lambat itu relatif. Kalau buat saya sih sebenarnya agak kurang cepat ya. Karena nggak lama lagi nih nanti kita akan ada Maret FIFA Matchday. Kemudian bulan Juli ada AFF dan Piala Asia Januari 2027. Tapi paling enggak, walaupun lambat tapi sekarang sudah sesuai. Lama tapi masih on track begitu ya, Bung Harpa ya. Betul. Saya ke Bung Zainal sebagai mantan pemain timnas gitu. POV-nya itu nanti saya penasaran nih, pemain-pemain timnas saat ini nih mereka risaukan, yang mereka galaukan ini seperti apa nih? Hingga saat ini belum ada nih yang melatih kita. Iya, mungkin para pemain juga berpikir ingin segera ya ditunjuk siapa pelatih tim nasional yang sesungguhnya. Tetapi kita berbicara masalah tim nasional. Kalau tim nasional ini kan cakupannya luas. Kalau kita juga hanya asal-asalan tinggal milih, saya pikir nanti takutnya jadi blunder. Ini memang butuh pertimbangan yang betul-betul matang. Dan saya sangat sepakat tadi apa yang dikatakan Bung Harpa juga terkait masalah pemilihan pelatih diserahkan semuanya ke Pak Sumardi. Karena sejauh ini Pak Sumardi yang lebih paham situasi dan kondisi tim nasional yang sekarang mungkin belum berjalan kembali. Tetapi minimal secara psikologis para pemain sering banyak menyampaikan aspirasinya terhadap Pak Sumardi, dan ini juga bisa menjadi bahan ketika memilih pelatih tim nasional tersebut, tidak menjadikan tim nasional ini jadi bahan yang seolah-olah jadi milih tim nasional asal dengan nama besar, tetapi impactnya takut jadi blunder nanti buat para pemain lagi gitu. Oke, jadi memang harus berhati-hati ya Bung Zainal ya. Sampai sekarang dari awal sering banget kita mengundang Bung Harpa dan Bung Zainal soal ngomongin soal siapa sebenarnya pelatih timnas yang baru. Hingga akhirnya sekarang ada 5 nama nih. Saya ke Bung Zainal dulu. Menurut Anda dari 5 nama ini akan mengerucut ke 1 nama atau seperti apa? Iya, kalau dari 5 nama tadi yang sudah disebutkan Kang Kusna ini, Bungkus, tadi nama-nama dengan CV-nya yang sangat mentereng ya. Saya pikir juga para pemain tim nasional kita juga akan lebih akan lebih terbuka. Tetapi kalau melihat dari dari kandidat yang dimunculkan, kayaknya Timur ini menurut saya kayaknya lebih lebih di atas namanya dari para pelatih yang tadi. Bukan berarti para pelatih yang lainnya juga tidak punya kapabilitas ya. Tetapi kalau melihat Timur dengan prestasinya, kemarin juga menangani Uzbekistan, saya kira ini mudah-mudahan Bung Harpa, mudah-mudahan juga Mas Aryo. Jadi ini bisa terlaksana karena melihat dari tim Uzbekistan itu sendiri punya prestasi yang sangat baik. Jadi kalau Bung Harpa sendiri melihat hal yang sama? Indonesia juga.
Gimana? Saya mau ke Bung Harpan nih. Kalau tadi kata Bung Zainal kan, nih Timur Kapadze ini punya peluang begitu ya, lebih besar dibandingkan yang lain. Kalau Bung Harpa sendiri melihat hal yang sama? Pertama yang mesti kita ingat, 5 nama ini mencuat itu dari akar rumput, dari fans, setahu saya ya. Memang Sekjen PSSI itu Bang Yunus Nusi sempat mengatakan minggu depan mengacu pada ini Senin, Selasa, Rabu sampai nanti itu nanti akan men-spill siapa 5 calon itu kalau memang betul ya sesuai dengan janjinya. Jadi 5 nama ini adalah hasil kasak-kusuk sebenarnya fans. Ya kan, termasuk juga Bang Effendi Ghazali yang ngopi dengan Timur Kapadze, kemudian mengundang dan Jumatan di Istiqlal dan lain-lain. Dan ada beberapa yang saya tahu itu karena agennya yang mengirimkan penawaran ke PSSI, seperti yang dari Irlandia itu Hammers kalau nggak salah, itu juga karena agennya mengajukan kepada PSSI. Jadi yang benar-benar resmi setahu saya memang belum ada atau belum dipublikasikan paling nggak. Cuman ya memang ya menarik ya kalau kita lihat diskusi di akar rumput itu ada nama Timur Kapadze, ada Jesus Casas, ada Hussein Amota, ada bahkan Pak Hangseo, macam-macam. Jadi yang saya mau bilang adalah kalau dari masyarakat sebenarnya sudah melakukan tupoksinya, sudah melakukan domainnya sebagai masyarakat yang berhak bersuara. Jadi ya kita mau Bang Zainal, saya, Bang Yaser mungkin punya kandidat semua di seluruh Indonesia. Nah, sekarang tinggal kita tunggu nih mekanisme PSSI seperti apa mereka menjalankannya, kemudian siapa yang akan dipilih dari memang kalau benar 5 nama itu dan kapan nanti akan dieksekusi. Yang itu dia kapan yang akan dieksekusi ya. Iya, ini yang kita nantikan bersama ya. Semoga nih diskusi selanjutnya ketika saya mengundang Bung Zainal dan juga Bung Harpan nih sudah ada begitu nama siapa yang akan menggantikan ataupun yang menjadi pelatih timnas ya. Harapan kita bersama yang terbaik untuk timnas kita. Terima kasih Bung Harpa, terima kasih Bung Zainal telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat. Terima kasih Bung Harpa. Lanjut.